Pemirsa, sebab dari tewasnya CHR, putra perwira menengah TNI Angkatan Udara, perlahan terungkap. Namun bagaimana korban bisa tewas dan terbakar masih menyisakan tanya. Dalam mengungkap kasus ini, polisi akan menggunakan metode scientific crime investigation atau investigasi kejahatan secara saintifik. Dalam mengungkap kasus ini, polisi menggunakan metode scientific crime investigation atau investigasi kejahatan secara saintifik. Menurut Leonardus, petugas tidak boleh menyimpulkan terburu-buru. Leonardus menyebut tim gabungan akan mengacu pada fakta dan bukti di lapangan, kemudian menggunakan keterangan para ahli dari Pusat Laboratorium Forensik. Penyidik memeriksa ponsel, komputer, dan tablet serta akun game milik korban CHR. Di akun game Roblox milik korban, ditemukan tulisan berbahasa Inggris dan polisi masih menelusuri keterkaitannya dengan kejadian tewasnya korban. Karena ditemukan status di Roblox korban, bertuliskan, tulisannya, "Hi, if you see this," artinya kalau kamu melihat ini, "I probably already dead." Saya mungkin sudah meninggal. Ini tulisannya. Lalu yang kelima, kami koordinasi dengan Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR untuk mengetahui motif daripada kejadian ini. Namun penemuan jasad ini masih menyisakan tanya soal bagaimana korban tewas dan terbakar. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menduga penyebab tewasnya anak perwira menengah Angkatan Udara TNI ini berinisial CHR mengarah ke pembunuhan. Meski begitu, dugaan ini masih perlu melalui proses investigasi dari pihak kepolisian. Spekulasi ini menurut saya terbangun karena almarhum meninggal dalam kondisi tubuhnya terbakar hingga 91%. Kondisi tubuh terbakar sedemikian rupa mengingatkan saya pada misi kedua kejahatan. Misi pertama kita tidak perbincangkan. Tapi misi kedua kejahatan bahwa setiap pelaku kejahatan berusaha untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi, merusak CCTV, membangun alibi, dan seterusnya. Itu cara yang dipakai oleh pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Tim penyidik Polres Metro Jakarta Timur bersinergi dengan Satpom Lanut Halim Perdana Kusuma dan Subdit Jatan-Ras Dirkrimum Polda Metro Jaya. Hingga Rabu 27 September 2023, polisi telah menghimpun rekaman dari 18 kamera pengawas untuk memastikan reka adegan di hari tewasnya CHR. Polres Jakarta Timur juga akan memeriksa 8 saksi dari tempat CHR bersekolah, yakni wali kelas, teman, dan guru konseling. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, untuk membahas motif pembunuhan dan fakta-fakta yang ditemukan dari korban tewas di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, telah terhubung bersama kami ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat sore, Mas Reza. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Reza, apabila kita lihat dari hasil otopsi, luka bakar 91%, ada luka bacok di dada, ada temuan jelaga di rongga pernafasan, dan penemuan alat bukti diantaranya adalah sebilah pisau. Tadi Anda katakan dalam tayangan sempat sebelumnya adalah ini merupakan misi kedua kejahatan. Apa argumentasi ataupun catatan Anda, Mas Reza? Jadi dalam setiap aksi kejahatan, minimal seorang pelaku yang diasumsikan waras, sehat, rasional, atau sejenisnya, sesungguhnya memiliki paling tidak dua misi. Misi pertama adalah bagaimana merealisasikan visi. Jadi misalnya kalau yang bersangkutan sudah punya ancang-ancang untuk mencabut nyawa orang, maka misi pertama yang harus dilakukan adalah melakukan serbaneka upaya agar target betul-betul tercabut nyawanya. Itu misi pertama. Sedangkan misi kedua adalah sang pelaku ini tahu persis bahwa suatu saat nanti apabila dia ditangkap oleh otoritas penegakan hukum, berarti dia harus siap mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Nah, seorang pelaku tentu saja tidak ingin itu terjadi. Karena itu, agar dia lolos dari jerat pidana, agar dia lolos dari lubang jarum, maka dia harus melakukan serbaneka langkah agar dia tidak diringkus, tidak diamankan, tidak ditangkap oleh otoritas penegakan hukum. Caranya bagaimana? Menghilangkan barang bukti, misalnya dalam kasus ini spekulasi membakar tubuh almarhum sehingga serangkaian jejak-jejak yang ditinggalkan di tubuh almarhum bisa saja lenyap karena dibakar. Juga mungkin mempengaruhi saksi-saksi
Kalau di sekitar ada saksi akan dipengaruhi dengan segala macam upaya agar kemudian menyampaikan false testimony, kebohongan-kebohongan di ruang sidang, merusak CCTV, membangun alibi bahwa saya ada di tempat lain, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, rangkaian perilaku semacam ini dalam rangka menghindari proses hukum, itulah yang saya maksud sebagai misi kedua dalam aksi kejahatan. Apakah misi kedua itu pula yang terindikasi dari pembakaran tubuh almarhum? Tidak tertutup kemungkinan demikian. Itu sebabnya polisi yang harus melakukan investigasi. Oke, Mas Reza, dari catatan Anda artinya kasus ini memang kemungkinan besar adalah merupakan kasus pembunuhan karena polisi juga sempat mengatakan ada seolah pesan kematian yang ditemukan polisi di akun game Roblox milik korban yang mengatakan if you see this I'm probably already dead. Artinya menurut Anda seperti apa antara relasi pesan yang ditemukan di akun game Roblox dengan tadi yang Anda katakan catatan-catatan itu? Dari 4 kemungkinan meninggalnya manusia, 2 diantaranya menurut saya dalam kasus ini bisa dikesampingkan, yaitu kemungkinan almarhum meninggal karena faktor alami dan juga meninggal karena kecelakaan. Tinggal tersisa 2, yaitu tadi saya katakan kemungkinan bahwa almarhum meninggal akibat pembunuhan, atau kemungkinan yang keempat almarhum meninggal akibat bunuh diri. Kenapa muncul kemungkinan yang keempat? Karena berdasarkan pesan yang sudah diinformasikan oleh Polri kepada publik, yang mengindikasikan sebagai sebuah pesan terakhir yang ditinggalkan oleh almarhum. Namun ada catatan, sepengetahuan saya di Roblox permainan yang mengandung konten tentang bunuh diri atau menyakiti diri sendiri, self harm, itu jumlahnya bukan hanya ada 1 atau 2 atau 3, tapi cukup banyak. Dan tidak serta-merta para gamers yang masuk ke dalam permainan semacam itu saling bertukar pesan tentang kematian, namun tidak sungguh-sungguh sedang berencana atau berpikir untuk melakukan aksi bunuh diri. Dengan kata lain, kalimat yang konon ditulis oleh almarhum itu tidak terlepas dari konteks itu sendiri, yaitu konteks permainan Roblox. Tidak sebagai sebuah pesan yang 100% bisa dipastikan saat ini merupakan cerminan dari kondisi batin almarhum. Oke, baik. Mas Reza, ini kan memang tentu perlu ada pembuktian lewat scientific crime investigation. Tapi dilihat dari kondisi jasad korban, barang bukti, dan kemudian lokasi penemuan dari korban sendiri, menurut Anda, apa biasanya yang menjadi kemungkinan yang melatar belakangi aksi dari pelaku ini? Ada 2 yang dengan segala hormat ke keluarga almarhum, bukan maksud saya untuk menambah kesedihan atau melipat gandakan kepedihan yang mereka rasa, tapi ada 2 catatan yang menurut saya penting untuk didalami oleh pihak kepolisian. Pertama, seandainya lah almarhum memang melakukan tindakan untuk menghabisi dirinya sendiri. Tanda petik uniknya dalam kasus ini ternyata aksi tersebut dilakukan sesungguhnya bukan di ruang privatnya si almarhum sendiri. Ketika sekian banyak kasus bunuh diri, pelaku memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka di ruang privat, tetapi yang satu ini ternyata bukan ruangan seperti itu. Bahkan mungkin tergolong sebagai ruang publik, namun dengan tingkat eksklusivitas yang tinggi, yang tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, sepengetahuan saya dalam sekian banyak kasus bunuh diri, pelaku menggunakan satu modus saja. Misalnya, tusuk saja, gantung diri saja, minum racun saja, atau sejenisnya, namun satu modus. Sementara dalam peristiwa ini, berdasarkan pemberitaan yang saya simak, ada 2 seolah-olah modus yang terjadi pada diri almarhum. 1 penusukan, dan yang satu lagi adalah pembakaran. Agak sulit bagi saya untuk membayangkan seseorang melakukan aksi bunuh diri dengan menggunakan 2 modus. Itu yang memunculkan pertanyaan. Oke. Baik, Mas Reza, kita tunggu saja bagaimana perkembangan terbaru penyelidikan terutama mengenai penyebab meninggalnya almarhum. Terima kasih Mas Reza Indragiri telah berbincang bersama kami sore hari ini. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.